Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hakul Amin. Ya, jadi mungkin dari kemarin-kemarin kontennya sudah beda. Sekarang saya bedakan lagi. Ya, jadi hari ini kita nggak akan membahas tentang kisah menarik lagi, nggak akan membahas tentang mungkin kisah tokoh-tokoh dunia. Namun kita bakal membahas mengenai sekolah yang mungkin lagi banyak-banyaknya dicari oleh siswa lulusan SMA. Bahkan buat orang-orang yang pernah daftar ke sekolah-sekolah ini, yang pernah alumni gagal, masih ingin mencoba lagi. Sekolah apakah itu? Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya, informasi menarik lainnya, dan nyalakan tombol notifikasinya. Mungkin bagi lulusan sekolah menengah atas banyak ngincer-ngincer buat lanjut ke perguruan tinggi. Seperti kayak yang tren dibicarakan itu, aku mau ke ITB, aku mau ke UGM, ITS, UB, macam-macam. Ya, it's okay, itu merupakan pilihan dan itu memang sekolah-sekolah yang mungkin baik bagi mereka. Namun di luar sana banyak teman-teman yang berpikir, ada gak sih sekolah yang mungkin aku itu sekolah pengennya gak bayar, atau bayar tapi gak mahal-mahal amat lah. Atau juga kepikiran, aku itu pengen sekolah tapi yang nanti aku lulus sekolah itu langsung bisa kerja dan gajinya terjamin gitu loh. Nah, ada gak sih? Ya, jawabannya itu pasti ada. Karena memang di Indonesia sendiri sudah banyak sekolah-sekolah seperti ini. Nah, itu disebut dengan sekolah kedinasan. Maksudnya sekolah yang dinaungi oleh salah satu lembaga. Nah, sekolah kedinasan itu banyak. Namun untuk yang lulusannya langsung kerja, itu namanya sekolah ikatan dinas. Nah, di sini saya bakal membahas tentang beberapa sekolah yang mungkin lulusannya juga bisa dibilang langsung kerja sebagian besarnya. Dan sekolah apakah itu? Berikut ini pembahasan dari saya. Ya, jadi untuk sekolah kedinasan ini sebenarnya bermacam-macam ya. Dan yang menaungi pun juga bermacam-macam. Ada itu Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan. Itu menaungi STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri. Itu menaungi IPDN. Kemudian Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan ini sekolahnya yang paling banyak di antara sekolah kedinasan lainnya. Itu sebagian besar dinaungi oleh Kementerian Perhubungan, seperti SDDD, Poltekpel, ATKP, Poltekbank, dan lain-lain. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, ini tuh menaungi Poltekim, Politeknik Imigrasi, dan Poltekip, Politeknik Ilmu Permasyarakatan. Kemudian ada BPS. Nah, BPS Badan Pusat Statistik itu menaungi STIS, Polstatistis, Politeknik Statistika STIS. Kemudian ada BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, ini menaungi STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kemudian ada BMKG, itu menaungi STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Kemudian ada BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara. Itu menaungi STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Kemudian semua ini tuh dilaksanakan bebarengan. Maksudnya buat pendaftaran sekolah-sekolah kedinasan tersebut itu dilaksanakan melalui satu pintu. Jadi misal teman-teman yang ingin mendaftar sekolah kedinasan itu hanya boleh memilih satu. Jika teman-teman memaksa dengan segala cara, kemudian
ketahuan atau kepek memilih lebih dari satu, itu bakal langsung di banned, auto banned, atau tidak loloskan oleh pihak yang menyeleksi. Nah, kemudian khususon di tahun 2020 ini tuh ternyata banyak perubahan loh. Karena dengan adanya wabah yang sedang mewabah ini, sehingga sebagian besar kegiatan itu berubah atau mundur. Padahal di tahun-tahun sebelumnya itu pendaftaran sekolah kedinasan itu sekitaran bulan April, tapi sekarang mundur hingga Juni. Dan kemudian yang menjadi intinya, yang paling terlihat berbeda itu pada tahun ini STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu tidak membuka pendaftaran lagi untuk tahun 2020 ini, dan untuk tahun berikutnya masih dilakukan pengkajian ulang. Nah, secara umum untuk sekolah kedinasan itu untuk pembukaan pendaftaran pengumuman pendaftaran dulu itu mulai 1 Juni 2020. Jadi mulai 1 Juni itu bakal ada pengumuman pendaftaran. Nah, pembukaannya atau mulai bisa mendaftar, membuat akun di SSC ASN BKN atau di Dikdin itu pada tanggal 8 hingga 23 Juni mendatang. Dan insya Allah juga jadwalnya ini tidak bakal berubah. Nah, barulah ketika selesai membuat akun pada bulan Juli, untuk tanggalnya masih belum ditentukan, itu akan dilaksanakan SKD atau seleksi kompetensi dasar. Jadi kayak seperti tesnya seleksinya CPNS untuk yang terdiri dari TWK, TKP, dan DIU, itu namanya SKD, itu bakal dilaksanakan di bulan Juli mendatang. Nah, untuk seleksi-seleksi selanjutnya, karena setiap sekolah itu berbeda ketentuannya, itu bakal menurut sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian yang terpenting yang menjadi pembahasan, apakah benar semua sekolah kedinasan ini lulusannya langsung terserap kerja atau masih mencari pekerjaan lagi. Nah, untuk sekolah-sekolah yang tadi dinaungi oleh kementerian-kementerian atau badan-badan tersebut, itu memang terbukti bahwa memang lulusan-lulusan sebelumnya itu diterima langsung bekerja di instansi tersebut sebagai ASN atau pegawai negeri sipil. Untuk golongannya tergantung masing-masing sekolahnya. Dan apakah memang selama pendidikan itu tidak membayar? Sebenarnya relatif ya, tergantung sekolahnya. Karena mungkin rata-rata memang tidak membayar. Namun seperti untuk biaya hidup, mungkin kos, makan, dan sebagainya itu kita tanggung sendiri. Tapi untuk sekolahnya itu ditanggung oleh instansi tersebut. Jadi teman-teman bisa menyeleksi sendiri ya, mencari-cari informasi sekolah mana yang masih memerlukan biaya tersendiri selama pendidikannya, ataupun ada sekolah juga yang gratis dis atau bahkan diberi uang saku. Silakan teman-teman cari informasi tersendiri dan bakal saya bahas di video lainnya. Kemudian buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke sekolah kedinasan, pesan saya tetap semangat menuju impian kalian. Perbanyak latihan-latihan, entah itu latihan fisik atau latihan soal, dan jangan lupa diiringi dengan berdoa. Itu saja mungkin di video kali ini yang bakal saya sampaikan. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.